Ini pasti sebuah candaan, ini pasti sebuah humor satir yang tajam. Mengatakan Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, sungguh sebuah penghinaan terhadap akal sehat. Ini penghinaan terhadap sejarah itu sendiri. Mengatakan hal yang mustahil. Mengatakan hal yang mustahil kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, mungkin adalah sebuah ungkapan yang sesungguhnya meremehkan kemampuan dari Gibran sendiri. Nggak ada orang yang berakal sehat, nggak ada orang yang pakai logika yang bisa mengatakan kalau Gibran lebih baik dibandingkan pahlawan proklamasi Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, wartawan dan diplomat ulung Adam Malik, B.J. Habibie, dan lain sebagainya. Makanya, orang yang sampai mengatakan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, ini harus kita anggap sebagai bercanda. Ini sungguh bercanda yang sangat lucu dan mestinya sukses membuat kita semua tertawa sampai terpingkal-pingkal. Orang yang sampai mengatakan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, tentunya adalah seorang sangat humoris. Dia humoris sejati. Tapi mungkin juga dia sesungguhnya seorang provokator ulung. Dia seorang provokator sejati. Sebab entah disadari atau tidak, memberikan pernyataan konyol kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah di tayangan yang punya reputasi tinggi seperti di Kompas TV. Ini seperti sebuah tantangan di siang bolong yang justru bakal memancing publik buat benar-benar membanding-bandingkan Gibran dengan semua capres yang menjabat sebelum dia, terutama membandingkan dengan sang proklamator, orang yang sangat cerdas, pemberani, dan bersih dari korupsi, yakni Muhammad Hatta. Kebanyakan mencari sensasi, kebanyakan mencari kontroversi. Ini mungkin memang perangkap yang sudah disiapkan oleh algoritma dari media sosial. Inilah jebakan Batman dari medsos buat para penggunanya. Sensasi merasa menang dan berhasil kalau mendapat view yang banyak atau like yang banyak, ini tampaknya menjadi morfin yang mendorong para kreator konten buat semakin hari membuat konten yang semakin kontroversial demi mencapai viralitas. Untuk para narator, demi viralitas, mereka bisa terdorong buat menggunakan soundbite atau istilah-istilah penarik perhatian yang bukan saja semakin kreatif, tapi bisa jadi juga semakin aneh dan semakin gak masuk di nalar, yang semakin absurd. Itu semua semata-mata supaya bisa menjadi viral. Makanya nih, pernyataan kalau Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, itu bisa kita pahami. Ini bisa kita analisa sebagai upaya buat mencari sensasi belaka. Memang ada juga teori yang mengatakan bahwa di era pasca kebenaran ini, di era post-truth, gak penting apakah sebuah berita atau pernyataan akan menimbulkan penilaian yang positif atau malah negatif. Itu gak penting sama sekali. Di era viralitas ini, yang penting adalah kamu terus dibicarakan, kamu terus populer, kamu terus-terusan masuk ke benak masyarakat. Kalau kita memakai pisau analisa ini, bisa juga kita jadi mengerti kalau pernyataan Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah adalah usaha supaya nama Gibran bisa terus jadi pembicaraan publik, terus jadi kontroversi, terus jadi perdebatan, terus populer, dan terus ada di benak masyarakat. Dalam hal ini kita mesti akui, bisa jadi kita sedang menghadapi rekayasa narasi yang cukup canggih. Tapi tentu saja, kecerdasan dan akal sehat nggak bisa diremehkan. Kecerdasan dan akal sehat anak-anak muda juga nggak bisa diremehkan. Walaupun benar, katakanlah anak-anak muda kita nggak kenal sama sosok Bung Hatta, Sri Sultan ke-9, Adam Malik maupun B.J. Habibie. Katakanlah memang benar anak-anak muda kita buta sejarah, tapi generasi muda adalah anak-anak yang cerdas, sudah terbiasa berpikir kritis, skeptis, dan mereka dengan mudah bisa mencari bermacam informasi serta kebenaran dari internet. Anak-anak muda nggak bakal mudah terkelabui sama soundbite yang sekedar menarik perhatian. Yang pasti, nah ini catatan penting kita.
Yang pasti, kebanyakan anak-anak muda dan publik pada umumnya belum lupa. Mereka masih mengingat Gibran sebagai Nepo Baby, anak yang naik berkat kekuasaan orang tuanya, berkat pamannya, yakni Paman Usman. Dia anak yang bisa naik berkat ordal atau orang dalam. Gibran adalah simbol ketidakadilan di negeri ini. Anak yang bisa mencapai posisi tinggi tanpa harus berusaha. Atau bahkan sangat bisa jadi juga Gibran ini justru adalah cerminan sempurna dari anak yang menjadi korban orang tua. Terakhir, ini juga analisa yang menarik. Bisa jadi pernyataan Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah adalah cerminan dari keyakinan para pemuja, para fans yang sudah mulai kehilangan logika dan mulai terkena halusinasi. Ini adalah cerminan para pendukung yang mulai halu. Ini adalah cerminan dari pemuja yang sudah mulai kehilangan sentuhan dengan realita, yang mulai kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Pastinya kita nggak bisa melarang ada orang yang beranggapan bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Kita nggak bisa melarang dan nggak boleh melarang. Tapinya, sudah pasti, kita tentunya boleh juga menjadi nggak habis pikir. Bagaimana bisa seseorang, apalagi seorang intelektual berpikiran luas, dia bisa membuat pernyataan yang sengawur itu? Apakah memang sudah seturun dan seanjlok itu pemikiran dari para pendukung keluarga Pak Jokowi? Bisa jadi, memang benar. Bisa jadi pernyataan ini benar adanya. Tampaknya Pak Jokowi memang sudah ditinggal beramai-ramai oleh para pendukungnya yang pintar-pintar, yang rasional-rasional. Sekarang, di sekeliling keluarga Pak Jokowi, yang tersisa adalah orang-orang yang bisa berpikiran bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Ini sungguh menyedihkan, tapi ya mungkin... Ya, menarik sekali penyampaian dari Saudari Rini Budoyo soal pendukung Gibran, dan juga yang dimana ada seseorang mengatakan bahwa Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Ya, saya nggak tahu sepanjang sejarah ini dalam bentuk apa, padahal Gibran baru aja 8 bulan menjabat, itu pun belum nyampe. Udah berani mengklaim, udah bisa mengklaim Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Terlalu cepat sekali menyimpulkan hal itu. Makanya ada terjadi pro dan kontra gitu ya. Tapi ya mungkin itu bentuk dari bagian demokrasi Indonesia, yaitu pendapat dari mereka-mereka yang menyampaikan hal-hal semacam itu. Dan biasanya dalam negara yang berdemokrasi, ya perbedaan pendapat itu yaitu yang menghidupkan demokrasi di Indonesia, itu yang menghidupkan demokrasi di suatu negara. Ya, jadi tak heran jika banyak perbedaan pandangan, beda pendapat, ya bahkan sesepuh sekalipun ya saling berbeda pandangan dan pendapat juga terkait wapres Gibran ini. Ada purnawirawan yang mendukung, ada purnawirawan TNI juga yang menuntut agar mengganti wakil presiden. Jadi ya itulah teman-teman ya. Ada yang mengatakan pendukung penjilat, begini Bogono, dan lain-lain. Jadi itu hal yang wajar lah. Berbeda pendapat itu sah-sah saja dan itu hal yang lumrah ya. Kemudian di sini coba saya ulas ya. Saya juga suka uang dan semua pasti butuh uang, tapi tidak dengan cara menyembah dan menjilat seseorang pembohong nasional seperti Joko Dodol. Rakyat setuju kalau keluarga Jokowi pembohong gak punya ijazah, dan rakyat setuju keluarga Jokowi harus dipenjarakan semuanya. Jadi ini tak jauh lagi soal ijazah. Jadi banyak sekali juga yang mengatakan bahwa Pak Jokowi pembohong, diadililah, penjara dan lain sebagainya. Tapi ya atas dasar apa mengatakan hal seperti itu gitu ya. Tapi ada juga yang membela, ada juga yang ya mendukung ucapan itu bahwa Pak Jokowi pembohong. Ya mungkin munculnya pernyataan penilaian itu ya karena mereka menyaksikan sendiri gitu ya. Kemudian pendukung Jokowi dan Gibran adalah orang-orang gila dan gilanya gila benar.
Jokowi sendiri sudah disematkan oleh dunia seorang pemimpin terburuk dan terkorup di abad ini. Sedangkan di dalam negeri sendiri tidak terhitung dulu ya, kapan di KKN atau kakak yang kakak yang diberikan oleh anak bangsa semisal raja bohong, raja tipu, manusia yang tidak punya malu. Masih banyak lagi julukan aneh untuk Jokowi, tetapi yang sudah diketahui kita selama ini rasanya sudah cukuplah untuk menenggelamkan Jokowi, Gibran dan keluarganya sampai ke cucu buyutnya. Yang nggak boleh sampai cucu-cucunya juga lah teman-teman, yang mungkin dianggap bersalah, dianggap yang berbapak Jokowi ya cukup dia aja, jangan sampai ikut sama keluarga-keluarganya juga dong gitu ya. Dibayar itu orangnya sama geng Solo bilang Gibran terbaik, apa jejak kerjanya gak tahu, dunia udah mau kiamat, sadar bro. Dari presiden pertama hingga presiden yang sekarang, baru kali ini kami mengetahui wakil presiden yang tak pantas untuk mewakili presiden RI. Yang jelas ilmunya masih lebih bagus dari masyarakat. Ade Armando semakin kesurupan, padahal udah 50 tahun juga, tetapi otaknya kayak orang yang enggak. Ini ada Armando ini yang pernah digebuk itu enggak sih? Dosen yang pernah, iya kalau nggak salah ya. Ade Armando mengatakan Wapres Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah, ini adalah anggota PKI gaya baru untuk merusak pikiran bangsa RI. Hanya orang buta tuli yang mengatakan kalau Gibran wapres terbaik, itu orang buta tuli. Lagian masa kerjanya masuk beberapa ini. Si Ade Armando ini sudah terkontaminasi otaknya dengan asam sulfat, otaknya sudah korslet. Itu kan politisi PSI ya. Kalau orang yang ngomong Gibran wakil terbaik dalam sejarah Indonesia, berarti orang tersebut sudah stres. Jadi maksudnya Habibie bagaimana? Mungkin Bung Hatta misalnya. Siapa lagi? Banyak wakil presiden kita ya. Cuman presidennya aja 8 sampai sekarang ini. Kalau wakilnya kan udah banyak ya. Kemudian Jokowi tidak hanya terus akan berbohong, namun Jokowi juga akan terus menggelontarkan tabungannya untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Sangat memprihatinkan, Jokowi mengalami gangguan kepribadian atau kejiwaan patologikal ya. Jokowi memiliki pola suka berbohong secara kompulsif tanpa alasan jelas dan bahkan tanpa rasa malu. Dalam literatur psikologi, hal ini biasa disebut patologikal ya. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Kita yang singkat-singkat saja deh. Betul sekali, termasuk adminnya sendiri dan kawan-kawan yang dulu membelanya mati-matian meski sudah tahu kalau Mulyono bapak banyak bohongnya. Ini kan dulu memang channel yang mendukung Jokowi juga ya, termasuk Deddy Budoyo juga. Tapi ya mungkin udah sadar atau apa ya, nggak tahu juga lah ya. Atau mungkin sekarang sudah berbeda dukungan, sudah beda pendapat atau bagaimana, sudah beda adu cerita dan lain sebagainya ya, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas apa yang disampaikan ini saya rasa masuk akal dan juga patut diapresiasi ya. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, bolehlah silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI.